Nah, oke guys, minta tolong dibuka dokumen yang udah aku share ke grup ya. Oke, siap. Oke, pertama-tama thanks ya teman-teman udah pada nyempetin buat rapat, buat datang rapat kali ini. Jadi kemarin itu aku sempat nemuin ide buat ngelola limbah minyak jelantah. Nah, jadi ideku itu minyak ini itu akan kita buat menjadi lilin aromaterapi. So, kita bisa buat sustainable lifestyle produk dengan brand kita sendiri. Oke juga banget sih itu. BTW aku juga pernah riset kecil-kecilan sih tentang ini karena minyak jelantah itu bisa melewati proses pemurnian lebih dahulu. Bisa jadi lilin putih yang biasanya kita pakai di rumah-rumah kalau misalnya kita mati lampu. Nah, karena ini ada aromaterapi, jadi kita bisa tandain essential oilnya aja. Jadi deh minyak jelantah yang wangi dan bisa dijual. Boleh. Jujur keren sih dia kamu kata karena kan awalnya minyak jelantah yang kita cuma anggap sebagai limbah yang justru biasanya dibuang di wastafel malah nyumbat pipa juga. Betul. Bisa punya ketika kita olah dengan baik bisa jadi lilin putih bersih juga. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau ngembangin produk ini, kita kan nggak cuma harus punya produk yang bagus juga, kita harus punya nama brand yang menurut aku cukup memorable yang bisa diingat juga sama konsumen nggak sih? Setuju. Benar-benar. Apa ya kira-kira? Aku izin usul ya, gimana kalau nama brand ini kita kasih nama Arsen? Jadi Arsen, ya apa tuh? Jadi Arsen ini singkatan dari aromaterapi candle scent. Nah menurut aku nih cocok banget dan juga simple. Oke, Bang. Ya kan? Nah nanti untuk tagline kita bisa buat jadi transformasi limbah menjadi keindahan. Keren gak? Keren. Boleh, aku suka. Arsen ya. Oke sih, aku setuju sih. Jadi kayak brand ini itu nanti dibawahi perusahaan kita ya. Jadi PT Kawan Alam Raya, oke? Tapi tuh ini aku ini tambah ya dari segi teknis sendiri, aku tuh harus setuju juga dari sisi produksinya. Nah, apa ini tuh ramah lingkungan, harus baliknya. Nah, terus alat yang dibutuhkan tuh apa aja? Kayak filtrasi, bleaching, sama cetakan tadi kan udah dilatih. Nah, itu juga kita harus pastiin lilinnya tuh benar-benar gak ada bau jelantahnya. Karena kan kita mastiin buat konsumen supaya aman juga wangi. Benar, boleh. Benar sih. Aku mau memperjelas lagi tentang teknis dari sisi produksinya ya. Jadi yang pertama kita itu bisa memfilter dengan karbon aktif. Terus yang kedua kita bisa melakukan benching. Nah yang ketiga kita bisa cetak di Sungo. Selesai nanti hasilnya wangi, aman, dan sejuk. Nice, banget. Nah, ini aku udah hitung nih secara kasarnya ya. Modal bahan lilin untuk bikin lilin ini harganya per 100 mili per 8.000. Kita bisa jual barang ini dengan harga 15 hingga 25.000. Tapi kita punya PR, yaitu pasokan jelantahnya. Saranku sih, kita harus ngajak kerjasama sama rumah tangga dan pelaku kuliner yang ada di sekitar kita. Bener, itu penting banget. Vito nanti minta tolong ya, kamu bangun sistem pengumpulan limbah terstruktur. Nanti kita tuh beri insentif ke mitra. Jadi ini tuh bagian dari strategic green supply chain kita. Oke. Nah untuk penjualannya sendiri aku udah melakukan riset juga dan aku juga cek regulasi untuk penjualannya nih lilin aromaterapi ini nggak perlu harus kita punya izin BPOM terlebih dahulu, cukup dengan kita urus SNT aja. Nah setauku juga urusan SNT ini nggak ribet dan nggak memakan waktu yang lama juga, jadi kita bisa ikut program hibah startup hijau. Nah target pasar kita nanti juga kita nargetin ke generasi muda dan juga konsumen peduli lingkungan. Dan untuk rentang usia target pasar kita mungkin dari usia remaja hingga dewasa. Oke, berarti untuk branding kita harus sustainability based ya. Nah, jadi kita bisa nih buat konten edukasi di platform TikTok ataupun Instagram dari proses daur ulang jelantahnya seperti apa, manfaat ke dalam lingkungannya itu kayak apa, dan juga kita bisa nih buat behind the scene produksinya kayak gimana. Nah, kayaknya bagus juga kalau misalnya kita tambahin signature scent hasil kolaborasi kita sama komunitas dan juga brand-brand lokal. Bener, boleh. Bagus tuh. Kita bisa buat aroma khas kolaborasi sama parfumer yang ada di lokal. Contoh kayak
Terus vanilla, magic flower, sama pamela itu kan paling banyak sering ngapi juga. Benar lah, Rawus. Betul. Kita juga ini harus terapkan konsumsi produksi yang ramah lingkungan secara konsisten. Nah, di sisa filter kita itu akan dikirim ke pabrik biodiesel di Sidoarjo. Zero waste. Oke, good. Langsung aja kita lanjut ke pembahasan visi misi ya. Kalau ada saran, boleh banget loh guys. Tapi kasih alasan juga ya buat diskusi kita berbobot gitu. Ada saran nggak kalian? Tentunya untuk pengembangan produk ke depan itu juga harus mencari visi perusahaan terlebih dahulu ya, biar lebih terstruktur dan tahu juga arah perusahaan itu mau kemana. Nah, aku sempat juga nyesuaiin sama tujuan dari kita semua. Kita semua kan poinnya memanfaatkan limbah yang ada di masyarakat juga bisa menjadi sebuah solusi dari masalah yang terjadi ke masyarakat terkait pembuangan minyak jelantah ini yang awalnya nggak ada nilai jual. Nah, aku kepikiran visinya setelah aku kulik-kulik kembali itu aku nemu visi kalau boleh aku sarankan mewujudkan masa depan produk berkelanjutan dengan transformasi limbah menjadi produk inovatif yang aman, bernilai tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat serta lingkungan. Soalnya menurutku ini kita harus tegas dari awal sebelum kita melakukan penjualan produk terkait transformasi limbah. Jadi ini tuh sebagai inti dari bisnis kita. Terus aku juga tambahin inovatif, aman dan bernilai tinggi itu bisa juga biar menjawab kekhawatiran orang soal produk dari limbah yang jadinya tuh bisa berdampak juga ke masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Oke, boleh sih, masuk banget sih. Kalian setuju gak dengan visi yang Setuju, bagus. Jadi kayak visi kita tuh udah kebayang jelas gitu ya. Oke, lanjut aja kita ke misinya perusahaan kita. Oke, aku coba ya. Aku sih udah kepikiran tadi kalau misi yang pertama itu kita bisa mengedukasi masyarakat ya tentang pentingnya pengelolaan limbah minyak jelantah ini menjadi produk yang dapat bernilai tinggi gitu. Karena jujur aja, kalau orang-orang ini masih membuang limbah jelantahnya sembarangan, nah kita juga bakal susah dapat bahan baku yang bagus dan proper. Jadi edukasi ini tuh bagus banget sih untuk mengedukasi masyarakat. Nah, juga tuh aku izin nambahin misi yang kedua ya. Nah, aku tuh kepikiran bahwa misi kedua itu kita buat di menghadirkan dengan aromaterapi yang estetik, aman dan nyaman sebagai sebuah transformasi limbah menjadi keindahan. Nah, kalau menurut aku itu penting banget produk kita itu jadi nggak cuma ramah lingkungan aja, tapi juga enak dilihat dan dipakai. Nah, setuju. Nah, terus aku usul nih misi ketiga dari sisi proses, yaitu menerapkan proses produksi ramah lingkungan yang konsisten, bertanggung jawab dan berdampak positif. Karena sekarang banyak banget brand yang cuman kelihatan hijau di luar, tapi kita itu jangan kayak gitu. Kita harus beda, harus tampil beda. Misal Setuju. limbah sisa kita itu beneran dikelola, jadi bukan dibuang dibuang sembarangan. Ya sih, aku juga rasa misalnya kita tuh nggak bisa jalan sendiri ya. Kita juga butuh banyak kayak kolaborasi sama organisasi luar sana. Nah makanya aku kayaknya bapakku buat kayak mengembangkan tugas sama strategis untuk memperluas dampak dan membangun ekosistem listrik kelanjutan. Jadi karena kita butuh banyak pihak, jadi kumpulan jelantahnya itu bisa lewat distribusi. Kalau 9 nih jujur bakal Benar-benar. Oke, jadi 4 misi tadi tuh udah kita dapetin ya. Menurutku sih itu udah cocok banget sama visi kita. Jadi sekarang kita ke tujuan, masuk ke tujuan perusahaan kita ya. Nah. Mungkin ada saran? Ya, kalau dari aku sendiri untuk tujuannya aku menyarankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengolah limbah minyak jelantah menjadi produk bernilai ekonomi. Nah, aku menyarankan banget untuk teman-teman approve sama tujuan ini itu karena kalau kesadaran dari pihak ITERA kita sendiri belum terbentuk, maka pasar kita juga aku yakin nggak bisa berjalan dengan lancar. Nah, bener banget nih. Terus aku mau nambahin tujuan kedua, yaitu menghasilkan produk lilin aromaterapi yang aman, berkualitas tinggi dan bernilai estetika. Pokoknya produk kita harus lolos dari SNI, tidak asal jadi dan tetap menarik bagi para pelanggan. Bener-bener, aku setuju sih karena kita pasti harus mementingkan estetika dari produk kita kan ya. Oke. Oke, jadi aku izin masuk ya. Tapi selain bikin lilin aromaterapi yang aman, berkualitas tinggi dan juga bernilai estetika, kita nih nggak bisa tutup mata sama yang namanya dampak pada kerusakan lingkungan ya.
Jadi kita bisa meminimalisir dampak kerusakan lingkungan melalui sistem pengumpulan dan pengolahan limbah yang terstandar. Nah, biar kita tuh gak cuman mengatasi masalah aja, tapi kita tuh bener-bener menyelesaikan masalah dari lingkungan tersebut juga. Bener sih, karena kan selama ini kan masalah tuh nggak pernah Iya. terselesaikan dengan baik gitu Iya, ya. betul. Benar. Oke, setuju. Mungkin ada yang lain? Tadi kan udah bahas tujuan eksternalnya ya. Oke. Nah, aku tuh mau bahas di sisi internalnya. Oke. Untuk pertama aku bisa nambahin itu menjalani operasional bisnis yang konsisten, transparan dan bertanggung jawab terhadap pelestarian ekosistem. Jadi karena transparansi itu sangat penting untuk buat bangun kepercayaan customer. Boleh sih, boleh kok dah. Kalau dari aku sih ya, karena tadi aku bilang kalau misalnya kita nggak bisa jalan bisnis ini nggak sendirian, nanti kita juga harus kolaborasi. Jadi aku buat tujuan yaitu menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai mitra untuk memperluas jangkauan pasar ke pak sosial produk. Nah dengan kolaborasi ini tuh aku harap kita bisa lebih cepat berkembang tanpa biaya gede. Benar. Berarti itu nanti jadi apa ya? Kayak PR kita buat kolaborasi dengan kayak rumah tangga tadi sama UKM kayak gitu ya. Iya. Oke. Mungkin aku mau nambahin sih buat penutupan dari tujuan kita. Aku tadi kepikiran buat mewujudkan unit bisnis berkelanjutan yang mampu memberikan solusi nyata bagi masalah lingkungan sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat kayak gitu. Karena ya ujungnya itu bisnis ini tuh harus sustain juga kan. Kalau nggak untung ya susah juga buat berkembang kayak gitu. Jadi tujuan kita lengkap ya. Kalian setuju nggak? Oh iya setuju kan? Oke. Jadi langsung aja nggak sih kita bahas strategi buat perusahaan kita? Yes. Ya. Mungkin ada saran? Jadi aku tuh menurut aku ya kita harus fokus ke supply karena kan kita di rumah tangga juga paling banyak banget yang ngehasilin dari limbah ini. Ya, jadi aku buat strategi yang pertama yaitu pengembangan rantai pasok hijau yang integratif. Nah, karena silatil itu pasti tersebar di mana-mana. Jadi kita butuh sistem pengumpulan yang rapi. Kalau aku di strategi produknya sih, jadi kayak aku tuh picking optimalisasi desain dan standarisasi produk. Nah, kita tahu karena kualitas dari minyak jelantah kan beda-beda. Namanya yang bagus, ada yang bagus banget, ada yang buruk banget, paling elit kutigo. Iya. Kita harus punya standar ya, hasilnya itu konsisten. Jadi kan bagus, kita harus pilih kita. Boleh sih, itu harus sih. Biar produk kita juga nggak jelek di mata masyarakat gitu ya kan. Oke. Nah, kalau dari sisi brand ya, branding kita kan berbasis sustainability dan experience ya. Jadi orang-orang saat ini yang aku pantau, yang aku perhatikan itu, mereka bukan cuman membeli barang aja, tapi mereka itu juga membeli cerita. Jadi menurut aku kita bisa nih menjelaskan gimana caranya proses kita, gimana step by step proses kita dari awal sampai terjadinya barang kita bisa taruh di dalam QR gitu. Jadi kalau bisa QR code gitu ya. ya bisa di QR code Boleh. Bagus sih dia. So aku juga mau izin nambahin ya. Jadi aku pengen nambahin di strategi ini kita bisa berfokus juga pada diferensiasi produk lewat kolaborasi dan juga inovasi aroma. Karena kalau misal di aromaterapi kan memang udah banyak, udah umum ya yang jual, meskipun kita sudah membuat perbedaan dengan bahan baku yang berbeda dengan putih pada umumnya. Jadi kita juga harus punya ciri khas yang bisa kita unggulkan. Misalnya dengan kita membuat aroma yang signature, nggak semua produk atau brand lain tuh punya kayak gitu. Setuju. Dan yang paling penting itu aku punya strategi untuk koneksi kita, yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai mitra untuk memperluas jangkauan dan dampak bisnis kita. Misal ya kita kerjasama kayak sama kafe atau untuk herbal. Nah, Boleh sih. itu bisa jadi masalah. channel atau koneksi distribusi yang efektif untuk perusahaan kita. Boleh sih, kafe, restoran gitu ya. Boleh. Gila ini
setuju banget sih aku sama saranmu itu pasti kepake banget. Kayaknya udah lengkap gak sih? Visi, misi, tujuan, strategi udah kita dapetin ya kan? Nice. Tinggal eksekusi aja sekarang. Kita bagi tugas ya buat minggu depannya. Jadi nanti Safira, kamu coba bikin sampel lilin gitu. Mungkin 3 varian dulu aja deh. Jangan banyak-banyak. Terus Akbar, nanti kamu fokus ke alat-alat produksinya aja. Sama hitung biaya operasionalnya berapa gitu ya kan. Terus Vito, kamu hitung proyeksi modal BEP sama mulai cari mitra pengumpulan jelantah gitu. Oke sih. Terus Gea nanti siapin brand kit sama konten edukasi yang kamu bilang tadi ya. Oke, siap. Oke. Terus Noted ya. Putri, kamu urus legalitas aja deh sama cari peluang hibahnya berapa. Oke, aman, Mbak. Nah, nanti aku bantu koordinasi sama coba cari-cari investor gitu buat perusahaan kita. Oke. Oke. Noted. Nah, hampir rapat pertama kita cukupin aja sampai di sini. Minggu depan kita cek progres dari masing-masing kalian nanti, oke? Oke, siap, Kak. Oke, makasih semuanya. Ya, terima kasih. Nah, oke teman-teman, seminggu udah berlalu ya kan. Sekarang kita bahas progres dari masing-masing job desk yang udah aku kasih di minggu lalu. Mungkin dari Safira dulu deh. Oke, aku udah siap ya ini sampelnya. Jadi aku cuman buat 3 dulu sebagai awalan. Itu masing-masing ditulis di boxnya ada ininya, ada apa namanya? Aromanya. Jadi ini nanti di dalamnya dikasih bubble wrap gitu ya. Iya, biar aman. Terus aku nambahin ini, aku improve ininya apa? Ada serbuan bunganya. Nih, Terus dikasih bubble wrap gini ya. Bagus Iya, sih, bagus estetik sih. Jadi Terus kayak ini udah aku uji kalau misalnya dia itu tahannya 20 jam. oke. Ini pasti kena akbat deh. Sorry. Itu wanginya enak banget tau. Kayak lavendernya tuh subtle banget. Nggak nyengat juga. Terus kayak vanilanya tuh enak banget kayak kue. Terus kayak yang magic flower ini enak banget kayak ada di toko-toko bunga, di taman-taman bunga gitu. Bisa sih dijual ini. Berasa di taman ya kan. Iya. Setuju. Aku barusan udah nyalain, terus aku cek fisiknya. Ya tuh nyala apinya stabil sih. Terus lelehannya juga itu rata, nggak kemana-mana. Terus sumbu kapasnya juga bagus kok, dia tahan lama. Nah tapi tuh kira-kira berapa lama ya waktu nyala untuk 100 mili ini? Kira-kira butuh waktu 20 jam. Oh udah cukup kok itu. Masih lama sih itu. Iya. Tapi mungkin satu syarat dari Ambu, boxnya sih agak dipercantik dikit Oke. biar menarik di mata konsumen gitu. Oke. Mungkin juga nanti bisa koordinasi juga buat desainnya. Iya betul. Mungkin untuk biayanya, Akbar? Nah, aku tadi udah mencari alat, terus aku mau koordinasiin sama Mas Vito untuk pembeliannya. Nah, untuk skala 500 lilin per bulan tuh aku udah catat kebutuhannya apa aja. Aku bacain ya. Nah, kebutuhannya tuh yang pertama kita butuh mixer stainless steel 10 liter itu aku udah cek harganya itu 4 juta. Lalu untuk filter press mini itu untuk karbon aktif 6 juta. Cetakan lilin 50 piecesnya itu 2 juta. Lalu water bath atau memanas listriknya itu 2 juta. Alat packing sealernya itu 1 juta. Total investasi alatnya itu sekitar 15 juta. Nah, untuk listrik dan air itu kita bedain jadi kira-kira 500.000 per bulan. Dan untuk tenaga produksi itu kita bisa 2 orang. Bisa outsource atau rekrut paruh waktu aja begitu. Ya, makasih Akbar. Angkanya udah bagus, udah masuk akal. Jadi aku akan alokasikan dari dana awal 25 juta. Ngomong-ngomong, aku udah menjalin kerjasama dengan 3 warung Padang dan 1 bank sampah di daerah Surabaya Barat. Bagus. Mereka setuju untuk menjual jelantah kepada kita dengan harga 1.500 per liter. Dan itu lebih murah dari target Iya. 2000. Tapi kita punya kendala, yaitu volumenya masih kecil. Warung itu rata-rata hanya perlu 5 hingga 10 liter per minggu. Jadi kita masih perlu banyak mitra yang harus kita ajak. Untuk problem mitra ini aku bisa bantu sih dari aplikasi waste management lokal. Juga aku sudah mendaftarkan brand kita Arsan ini ke program startup hijau
Jatim. Jadi mereka nanti bisa bantu kita untuk buat proposal lengkap, serta kita juga bisa kirim ini minggu depan nantinya. Dan untuk urusan SNI juga butuh waktu sekitar 2 sampai 3 minggu setelah aku koordinasikan juga kemarin. Jadi untuk itu kita masih bisa mulai produksi dengan label masih dalam proses sertifikasi kalau memang ingin diproduksi secepatnya, asalkan kita juga melampirkan hasil uji labnya. Nah, izin masuk ya untuk konten. Untuk promosi, aku nih udah searching, aku juga udah membuat konten plan untuk soft launching tuh kayak gimana kontennya. Nah, untuk rinciannya udah aku kirim ya di grup, silakan bisa dilihat Mas Mbak. Nah, tapi aku punya satu kendala. Kita kan nggak punya kamera bagus untuk foto produk ya. Itu kita mending foto sendiri atau nyewa fotografer. Aku punya ini sih, punya kamera digital di rumah. Kebetulan kan hobiku itu suka moto-moto alam atau apa. Mungkin aku bisa bantu foto nanti outnya. Terima kasih ya. Boleh Itu minta tolong ya Akbar buat dikombinasikan. Oke, yang aku rangkumin buat kendala utama itu yang muncul pas dari Vito ya. Volume jelantah itu masih kecil gitu. Mungkin kamu perlu lebih agresif gitu untuk cari mitra buat target kita nanti minimal 50 liter per minggunya kalau bisa. Ya, saya usahakan. Lalu yang kedua dari sertifikasi SNI itu belum keluar ya Putri. Jadi kalau bisa dikejar uji labnya ya. Terus yang ketiga tuh alat produksi ya Akbar. Ya. Cari yang second aja deh tapi berkualitas gitu untuk hemat biaya kayak gitu. Oke. Oke, siap. Aku akan buat flyer singkat untuk ditawarkan ke rumah makan. Oke. Aku nambahin lagi ya. Jadi aku nih lagi ngembangin varian baru yang katanya tadi kayak Putri, kita buat aroma yang premium. Jadi aku buat ada 2 aroma baru yaitu forest range sama eucalyptus. Tapi untuk segmentasi harganya pasti beda karena ini premium ya. Mungkin di harganya di 35 ribuan. Oke tuh inovasi yang baru ya, inovasi yang bagus untuk bundling juga. Kita bisa buat bundling sama lilin reguler ya. Nanti kalau beli bisa kita kasih diskon juga. Oke sih. Semua progres menurutku sudah bagus. Setelah ini nanti kita tentuin buat timeline untuk 2 minggu ke depan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari rapat ini? Oh iya teman-teman, jadi kita sebelum produksi massal, kita itu lebih bagus kalau kita uji coba produksi 10 lin aja dulu buat uji di mana nanti bakal laku apa enggak. Nah terus juga kita akan memastikan kalau alatnya itu berfungsi dengan baik dan juga konsisten biar gak ada kendala ke depannya. Oke. Boleh. Nanti aku bantu supervisinya. Oke, makasih. Oke, nanti aku bakal bikin untuk feedbacknya ya. Kita bisa taruh di apa herbal seperti yang udah disebutkan di dalam meeting sebelumnya atau di office juga. Dan nanti kita bisa kasih ke customer varian mana yang paling favorit menurut mereka. Boleh sih, betul buat evaluasi perusahaan kita nanti ke depannya ya boleh. Nah, terus kita itu harus punya rekening bank sendiri. Khusus untuk perusahaan kita, Arsen. Dan kita harus pisah dari Kasmin nih, kawan Alam Raya. Biar laporan keuangan perusahaan Arsen Kinta itu lebih rapi lagi. Bener sih. Bener tuh Vito. Nanti minta tolong untuk urus pembukaan rekeningnya ya. Kalau bisa minggu ini udah jadi, oke? Kalau semua setuju sama pembahasan kita, mungkin bisa dicukupkan rapat kali ini sampai di sini. Semangat terus, teman-teman. 2 minggu lagi nanti kita lihat hasil produksi kita kayak gimana. Oke? Oke, siap. Thank you. Dari minyak jelantah yang sering terbuang, lahir sebuah solusi. PT Kawan Alam Raya menghadirkan Arsen, brand lilin aromaterapi berkelanjutan yang mengolah limbah minyak jelantah menjadi produk yang bernilai. Kami berkomitmen
merancang strategi pengelolaan limbah minyak jelantah dengan standar keamanan produk dan pengembangan aroma yang ramah lingkungan. Visi Arsen adalah mewujudkan masa depan produk berkelanjutan, di mana limbah bisa berubah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat serta lingkungan. Melalui misi Arsen, kami berusaha mengedukasi masyarakat, menghadirkan lilin aromaterapi yang aman dan estetik, menerapkan proses produksi ramah lingkungan, serta menjalin kerjasama strategis untuk memperluas dampak sosial dan lingkungan. Tujuan Arsen adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, menghasilkan lilin aromaterapi yang berkualitas, meminimalkan dampak kerusakan lingkungan, menjalankan bisnis yang transparan, dan mewujudkan unit bisnis berkelanjutan yang memberi manfaat nyata. Kami percaya bahwa setiap kesederhanaan bisa membawa kelegaan. Setiap lilin yang menyala membawa aroma yang lembut dan cahaya yang hangat. Dari limbah hadir kehangatan yang menenangkan.